Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas mengenai fenomena-fenomena pendidikan di Indonesia. Seperti yang telah menjadi perbincangan umum, pendidikan kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia sangatlah diperlukan bagi setiap individu. Bahkan pendidikan telah menjadi semacam bahan pokok untuk meneruskan kehidupan, artinya individu akan merasa kurang atau merasa tak akan bisa hidup tanpa adanya pendidikan. Dari kenyataan ini, sudah sangat relevan apabila pemerintah menjunjung tinggi dan menomorsatukan pendidikan, tentunya tanpa mengesampingkan kepentingan-kepentingan lain yang mengikuti dan menjadi penunjang pendidikan itu sendiri. Dalam aplikasinya, pendidikan terbagi dalam 3 lingkup yang kesemuanya itu mempunyai satu tujuan, yaitu untuk dapat mempersiapkan individu menjadi individu yang layak berkembang dan dapat menjawab tantangan zaman. Pertama, pendidikan formal, di mana model pendidikan ini terkondisi dalam suatu lingkup tertentu yang secara teratur mengikuti dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam aplikasinya untuk menyampaikan materi-materi penunjang pendidikan, dengan mengikuti kurikulum dan standar kompetensi yang ditetapkan oleh pemerintah, yang termasuk dalam kategori ini adalah homeschooling, full day, boarding house, dan sekolah-sekolah formal lain. Kedua, pendidikan informal. Pendidikan ini lebih mengacu kepada apa yang disampaikan dan memiliki kebebasan dalam setiap realisasinya di bidang pendidikan. Artinya konsep pendidikan ini walaupun pada dasarnya ternaungi oleh suatu lembaga, tetapi model pendidikan ini tidak terpaku dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang termasuk dalam pendidikan ini adalah les, bimbingan belajar, sekolah alam, dan semacamnya. Kemudian, yang ketiga adalah pendidikan non-formal. Pendidikan ini adalah pendidikan yang secara alami telah terrealisasi dalam kehidupan. Model pendidikan ini tidak terpaku pada prinsip-prinsip formalitas, seperti lembaga kurikulum, pemerintahan, dan sebagainya. Beberapa pendidikan yang terliput dalam model ini adalah suatu pembelajaran yang diberikan orang tua dan lingkungan, diskusi-diskusi mengalir, dan sebagainya. Dari kesekian model pendidikan, semuanya telah teraplikasi dengan baik di negara ini, tentunya dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing individu-individu yang menjalankan dan mencoba mengembangkan beberapa model pendidikan tersebut telah memberikan kontribusi yang tidak dapat dikatakan sedikit. Begitu juga kaitannya dengan pemerintah dalam memandang dan menjalankan fungsinya sebagai penggerak pendidikan yang sifatnya formal. Pemerintah telah memberikan kontribusi yang secara umum telah dapat dirasakan kemanfaatannya, tetapi walaupun begitu tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa keluputan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menjalankan amanahnya untuk mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan memang layak disebut sebagai pendidikan, bukan hanya sekolah belaka. Kemungkinan-kemungkinan tersebut tentunya tidak hanya terbatas pada pemerintah saja, tetapi juga terkait dengan semua elemen yang bertugas dan berkewajiban menjalankan roda pendidikan di Indonesia. Dari mulai guru hingga murid, bahkan sampai kepada orang tua dan masyarakat, karena pada dasarnya proses berjalannya pendidikan sangat erat kaitannya dengan fenomena-fenomena yang melingkupi dan beredar dalam masyarakat. Itulah beberapa penjelasan mengenai fenomena-fenomena pendidikan di Indonesia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.